Ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Aduh, entai kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan teman-teman saya dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada video kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menanggapi bersama-sama mualaf yang satu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang mualaf, maka banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa mereka adalah orang yang paling tahu, yang paling suci dan paling mengerti tentang ajaran mereka sebelumnya, ya. Bahkan ada orang di luar sana yang memberikan panggung kepada mereka untuk berbicara, untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang cerdas. Tetapi ketika saya melihat kesaksian mualaf ini, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa tidak secerdas yang mereka pikirkan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak percaya dengan omongan saya, mari kita buktikan lewat video yang berikut ini. Ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Ya, sesudah itu kita stop dengan pertanyaan itu. Lama-lama saya mencari di Gramedia dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, di mana tadi mualaf ini mengatakan bahwa kitab Zabur itu tidak ada di dalam Alkitab, hanya ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu ini tidak paham dan tidak mengerti bahwa ini masalah, ya, pemakaian bahasa saja. Zabur itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau misalnya dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya berubah menjadi Mazmur. Dan kitab Mazmur itu ada di dalam perjanjian lama atau di dalam Alkitab, ya. Kekacauan selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kitab Mazmur, kitab Zabur tidak ada di dalam perjanjian lama, maka hanya Injil lah yang ada di dalam perjanjian lama, katanya. Ini sangat menyesatkan sekali, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa perjanjian lama tidak berisi dengan kitab Injil, ya. Tetapi perjanjian lama itu berisi tentang kitab-kitab Taurat, ya. Kitab-kitab perjalanan bangsa Israel dari Kanaan menuju Babilonia. Kemudian berisi tentang kitab-kitab puisi dan kitab-kitab hikmat yang berbicara tentang kebaikan dan kejahatan. Kemudian berisi tentang kitab-kitab para nabi, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil itu tidak ada di dalam perjanjian lama, tetapi di mana dia terdapat, dia ada di perjanjian baru, terdiri dari Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Yohanes, ya. Hanya 4 Injil, Bapak Ibu, ya. Jadi ini sebuah penyesatan, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa nabi saya itu adalah ke-12 murid Tuhan Yesus. Saya mau katakan, sejak kapan murid Tuhan Yesus menjadi nabi, ya? Murid Tuhan Yesus itu bukan nabi, tetapi mereka adalah rasul, ya. Mereka tidak pernah dipanggil dengan sebutan nabi, tetapi biasanya mereka dipanggil dengan sebutan rasul, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan,
marilah berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, ya. Jangan sampai saya dan saudara disesatkan dengan kesaksian-kesaksian mereka. Saya kasihan dengan saudara kita yang di sebelah sana ketika mereka mempercayai kesaksian-kesaksian orang seperti ini, ketika mereka menganggap bahwa dialah yang paling cerdas, ketika mereka memberikan panggung kepada dia untuk berbicara, untuk berceramah, ya. Saya kasihan Bapak Ibu, karena yang mereka sampaikan kebanyakan hanyalah sebuah kebohongan dan penyesatan-penyesatan, sama seperti yang dilakukan oleh mualaf ini, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon marilah kita doakan ya para mualaf-mualaf ini agar mereka cepat sadar dan bertobat dan balik kepada kebenaran, ya. Saya mau katakan kebenaran itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Itu menurut iman kekristenan saya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita doakan mereka agar mereka cepat sadar dan bertobat, ya, dan kembali kepada habitatnya sebelumnya, ya. Kita tidak mau, ya, hidup mereka hidup dalam kebohongan, ya, hidup dalam penyesatan-penyesatan seperti ini, ya. Kita mengasihi mereka, kita akan berdoa buat mereka agar mereka senantiasa ke depannya bisa menjadi orang-orang yang kita harapkan, ya, orang-orang yang hidupnya lebih berkualitas, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kiranya kita semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu dukung terus pelayanan kami di channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar Bapak Ibu sesuai dengan video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video yang ada di dalam channel ini, biarlah channel ini semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, kalau itu di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Ya sesudah itu kita stop dengan pertanyaan itu. Lama-lama saya mencari di Gramedia dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang.